G30 SPKI. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah gestok gerakan 1 Oktober, sementara Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapo yang pada Orde Baru dinamakan G30 SPKI atau gerakan 30 September PKI. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1965 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Tujuh korban G30 SPKI. 1. Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto. 3. Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono. 4. Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman. 5. Brigadir Jenderal TNI DI Penjaitan. 6. Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo. 7. Letnan 1 Pierre Andreas Tedean. Tujuan G30 SPKI. 1. Menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 3. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. 4. Mewujudkan cita-cita PKI, yaitu menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintah. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Latar belakang G30 SPKI. Secara umum, G30 PSKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI.
Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk